Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi tidak kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak Om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayu Bihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Belum menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Bukan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Kini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan.
Satu unit truk tronton terbakar di ruas tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kepulan asap terlihat menyelimuti truk di bagian depan hingga menyita perhatian pengendara lain yang melintas. Truk tronton yang memuat jagung ini melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Saat tiba di lokasi, percikan api muncul dari bagian depan dan langsung membakar seluruh truk. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin truk tronton. Mobil sempat macet juga, itu ada truk kebakar di bagian depannya. Itu katanya infonya itu ada api itu mulai dari depan ya, bagian depan ada konslet gitu katanya, informasinya gitu kan. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun proses pemadaman sempat membuat ruas tol Tangerang Merak macet panjang. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyadi, iNews melaporkan. Wih, itu astagfirullahaladzim. Itu orang. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Saksi mata menuturkan sempat mendengar suara seorang wanita minta tolong sebelum ada dentuman keras yang awalnya dikira ledakan tabung gas. Rasanya itu kayak semacam tolong gitu. Pas nggak lama dari situ pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas terus aku lihat kirain gas meledak. Kenceng tuh ya bang? Kenceng banget, kayak kirain kayak gas meledak. Pas dilihat orang. Ya yang pertamanya dia kayak tengkurap gini. Dia tanya 2 menit 3 menit dia diem. Persyaratan kan kata orang juga enggak. Pas 4 menit 5 menit kan gerak. Dugaan sementara, wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Sementara belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, dan Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Seorang oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan 5 muridnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku melakukan aksi bejat itu di rumah pribadinya yang juga dijadikan tempat mengaji. Modusnya, pelaku meminta murid laki-laki pulang terlebih dahulu dan menyisakan murid perempuan di dalam rumah. Ia melancarkan aksinya dengan dalih praktik tata cara mandi besar. Selain itu, pelaku mengiming-imingi korban uang dan mengancamnya agar korban tidak melapor kepada orang tuanya. Perbuatan bejat sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2021. Kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Pelaku melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Untuk memulihkan trauma, korban kini didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Sementara, polisi terus menyelidiki kasus ini karena tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui kasus serupa. Di Jakarta Selatan, Helmi Sejengbati melaporkan.